Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Fa aqulu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'anihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqum fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Allahumma ya aliyu ya azim, anta rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mar rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Tansuru man tasha wa antal azizur rahim. Nas'aluka al-ismata fil harakati was sakanat wal kalimat wal iradat wal khatarat min adh-dhunub wal awham as-satirati lil qulub an mutala'atil ghuyub. Faqad ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Wa idh yaqulu al munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Fathabbitna wansurna wasakhir lana hadzal bar wa hadzal bahr wa hadzal jaw kama sakhartal bahra li Musa wa sakhartan nara li Ibrahim wal hadida li Daud. Wasakhir lana kulla barrin wa bahrin wa jawin ya man biyadihi malakutu kulli syai'. Wasakhir lana kulla barrin wa bahrin wa jawin ya man biyadihi malakutu kulli syai'. Wasakhir lana kulla barrin wa bahrin wa jawin ya man biyadihi malakutu kulli syai'. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para pimpinan Pondok Pesantren Al-Madani yang saya hormati dan saya banggakan, para pembina, para asatiz baik asrama putri maupun asrama putra, baik tulab maupun talibat, santriwan dan santriwati yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, para orang tua, para wali santri, khususnya wali santri baru yang baru saja datang beberapa hari yang lalu di pondok pesantren kita tercinta, di Pondok Pesantren Al-Madani, yang mudah-mudahan kita semua tak seorang pun yang hadir di tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kasih sayang, anugerahkan nikmatnya, anugerahkan berbagai pertolongannya di tengah-tengah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka, berkumpul bersama setelah beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu mengantarkan putra putri kita ke Pondok Pesantren Al-Madani untuk masuk
secara resmi dan diterima oleh para asatiz baik di asrama putra maupun di asrama putri. Namun ada sebuah tradisi di Pondok Pesantren Al-Madani yang sangat kuat dan rutin dilaksanakan. Bahkan tidak hanya tradisi, akan tetapi juga keharusan yang insya Allah dengan hal tersebut akan dapat menambah keberkahan ilmu yang didapatkan oleh anak-anak kita di Pondok Pesantren Al-Madani, dan juga akan menjadi motivasi yang sangat kuat baik untuk para asatiz dan juga untuk santriwan-santriwati kita untuk meraih apa yang menjadi niatnya datang ke Ponpes Al-Madani, untuk meraih apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya datang menuntut ilmu ke Pondok Pesantren Al-Madani. Hal tersebut adalah serah terima santriwan santriwati baru, atau kami biasa menyebutnya dengan ijab kabul santri baru. Sebagaimana kerjasama dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan baik oleh suami ataupun istri. Begitu juga antara para guru, antara para asatiz, antara para musyrif, antara para pembina, antara para pembimbing dan para santri. Ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan ditaati serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sejauh mana para asatiz, para guru, para musyrif, sejauh mana para santriwan santriwati mampu melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing, maka sejauh itu pula potensi keberhasilan para asatiz di dalam mengajar dan mendidik santriwan santriwatinya. Begitu juga sejauh itu pula para santriwan santriwati akan berhasil menimba ilmu dari para guru-gurunya atau para ustadz-ustadznya. Maka ijab kabul ini adalah merupakan sebuah acara disepakatinya secara resmi anak-anak kita untuk dididik di Pondok Pesantren Al-Madani dengan seluruh sistem yang ada. Dan di antara sistem yang ada adalah aturan-aturan yang telah dibuat di Pondok Pesantren Al-Madani. Adab-adab dan akhlak-akhlak yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Madani yang mungkin belum diterapkan di rumah kita masing-masing sebelum anak kita masuk ke pondok pesantren. Maka pertemuan kita pada hari ini sekali lagi adalah pertemuan yang sangat penting, pertemuan yang akan mengantarkan anak-anak kita kepada keberkahan ilmu yang dia cari, dan akan mengantarkan anak-anak kita kepada meraih cita-cita secara optimal dan secara maksimal. Maka oleh karena itulah pada hari ini akan ada penandatanganan kesepakatan dan kesepahaman penyerahan dari wali santri, ditandatangani oleh bapak dan ibu bahwa anaknya, putra putrinya diserahkan kepada Pondok Pesantren Al-Madani untuk dididik sebagai orang yang berilmu, yang berakhlak, dan sebagai generasi Qur'ani yang terbaik. Tidak hanya memiliki ilmu tapi juga menghafal Al-Quran 30 juz dengan sebaik-baiknya. Karena itu merupakan ciri khas, merupakan karakter dan tujuan utama didirikannya Pondok Pesantren Al-Madani sejak awal dan pertama didirikan. Maka oleh karena itulah niatkan pertemuan ini seikhlas-ikhlasnya semata-mata karena Allah, seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya semata-mata untuk tujuan mengantarkan anak-anak kita kepada tujuan-tujuannya, cita-citanya, niatnya untuk menuntut ilmu di pondok pesantren kita. Kemudian selanjutnya yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kembali
sebagaimana berkali-kali saya sudah menyampaikannya tentang visi dan tujuan Pondok Pesantren Al-Madani didirikan, di mana visi dan tujuan Pondok Pesantren Al-Madani didirikan sejak awal adalah untuk mencetak generasi Qur'ani sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya yang dapat mengantarkan umat, bangsa dan negara ini kepada puncak kesejahteraan, kemakmuran dan kemajuannya. Sekali lagi, Pondok Pesantren Al-Madani hadir di tengah-tengah masyarakat adalah untuk mencetak sebanyak-banyaknya dengan cara sebaik-baiknya generasi Qur'ani yang nantinya akan dapat mengantarkan umat, masyarakat, bangsa dan negara kepada kemakmurannya, kesejahteraannya dan kepada kondisi yang sebaik-baiknya. Itulah yang ingin kita wujudkan. Dalam arti kata, Pondok Pesantren Al-Madani akan melahirkan sebanyak-banyaknya orang yang ahli di bidang Al-Quran. Tapi juga tidak hanya ahli di bidang Al-Quran. Orang-orang yang dicetak oleh Pondok Pesantren Al-Madani adalah dia ahli di bidang Al-Quran, dia pandai membacanya, dia hebat menghafalnya, dia juga menjadi contoh dalam pengamalannya, tapi sekaligus juga ia menguasai berbagai ilmu kehidupan, berbagai ilmu yang dapat mengantarkan kesuksesan dunianya dan juga kesuksesan akhiratnya. Oleh karena itulah visi misi ini kalau disederhanakan adalah Pondok Pesantren Al-Madani mencetak sebanyak-banyaknya ahli surga. Sekali lagi, Pondok Pesantren Al-Madani bertujuan mencetak sebanyak-banyaknya para ahli surga. Jadi Bapak Ibu saat mengantarkan anak-anaknya ke Pondok Pesantren Al-Madani, seyogianya, seharusnya berniat, nawaitu, saya berniat mengantarkan anak saya ke Pondok Pesantren Al-Madani agar ia menjadi penduduk dan menjadi ahli surga. Kenapa saya katakan demikian? Karena sangat jelas Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berkali-kali mengulangi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian berkali-kali juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kehidupan dunia dan akhirat orang-orang yang menghafal Al-Quran. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali menegaskan kepada kita semua umatnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu. Fa innahu, karena dia Al-Quran itu ya'ti, akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Coba bayangkan seperti apa pentas yang terjadi pada hari kiamat, seperti apa suasana yang terjadi pada hari kiamat. Bayangkan ada miliaran manusia, dari yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditaruh pada suatu tempat dalam kondisi terik matahari yang luar biasa, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Bayangkan miliaran orang duduk di satu tempat, berdiri di satu tempat dalam terik matahari yang luar biasa. Kita duduk di tengah-tengah 10.000 orang saja di Hultah Nahdlatul Wathon, padahal di bawah terop 3 jam saja kita sudah resah, kita sudah gelisah, ingin minum, ingin ke toilet, ingin makan, ingin dan lain sebagainya. Bagaimana kita berdiri di tengah padang pasir, tidak ada terop, tidak ada kayu, tidak ada pohon, tidak ada peneduh, di tengah jutaan, miliaran orang. Di dunia saja kita berada di tengah kerumunan orang beberapa jam saja, kita pasti butuh penolong. Dalam bahasa Islam, dalam bahasa agama, penolong itu adalah syafaat.
Bagaimana kita di akhirat nanti tidak ada siapa-siapa, kita berjubel puluhan miliar jumlahnya di satu tempat yang tandus. Pasti kita butuh penolong, pasti kita butuh syafaat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara langsung, beliau mengatakan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena bacaanmu itu akan datang pada hari kiamat untuk menjadi penolong, untuk menjadi syafaat li ashabihi, bagi mereka-mereka yang membacanya. Syekh Al-Albani mengatakan sahibul Quran adalah hafizul Quran. Syekh Albani mengatakan bahwa sahibul Quran yang dimaksudkan dalam berbagai hadis adalah hamilul Quran, adalah penghafal Al-Quran, adalah pemangku Al-Quran. Mereka-mereka yang kelak di akhirat dikatakan kepada mereka, iqra wartaqi kama kunta turattiluhu fid dunya. Anak-anak, putra-putri bapak ibu lah yang insya Allah kelak di akhirat akan dikatakan kepada mereka, iqra, bacalah Al-Quran itu, wartaqi, dan naiklah kamu kepada derajat surga yang lebih tinggi, kama kunta turattilhu fid dunya, dan tartilkan bacaanmu kama kunta turattilhu fid dunya, sebagaimana engkau baca Al-Quran itu dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Posisimu, derajatmu, kemewahanmu, kemegahanmu di dalam surga ada pada akhir ayat engkau mampu membacanya. Para penghafal Al-Quran di dunia saja, harinya, malamnya, paginya, sorenya, seluruh tarikan napasnya adalah Al-Quran. Maka kondisi hidup yang seperti inilah yang akan menjadikan dia sangat fasih, sangat lancar saat bisikan dan perintah ini kelak di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat miliaran orang berkumpul, Allah Subhanahu wa taala utus malaikatnya mudah-mudahan kepada anak kita dan dikatakan, bacalah Al-Quran itu, lalu naik posisimu dia di dalam surga, naik derajatmu ke level yang lebih tinggi, terus level yang lebih tinggi, terus level yang lebih tinggi. Semakin naik bacaanmu, semakin tinggi levelmu di dalam surga. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Mudah-mudahan putra-putri bapak yang hadir pada saat ini, yang beberapa hari bapak antar ke tempat ini, mudah-mudahan mereka-mereka itulah bagian daripada generasi Qur'ani, sahibul Qur'an, yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepada mereka dan meninggikan posisi mereka dengan karena lancar dan fasihnya membaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya Al-Quran itu syafaat bagi mereka yang menghafalnya saja, tapi Al-Quran itu, mereka-mereka yang sahibul Quran itu juga menjadi syafaat. Sahibul Qurannya menjadi penolong, hafizul Qurannya, hamilul Qurannya menjadi penolong bagi ibu bapaknya, bagi orang tuanya, bagi orang-orang yang telah berjasa, berkontribusi menjadikannya sebagai hamilul Quran. Dan tentu tidak ada yang paling besar kontribusinya dalam mencetak, membina, dan menjadikan serta mengantarkan mereka-mereka menjadi hamilul Quran kecuali bapak-bapak, kecuali ibu-ibu, kecuali orang tua mereka. Maka jika bapak punya anak satu, niatkan anak satu-satunya itu menjadi penghafal Al-Quran, sahibul Quran. Jika punya anak dua, niatkan dua-duanya menjadi penghafal Al-Quran. Jika punya anak 10, punya anak 20, niatkan 20 seluruh anaknya itu menjadi penghafal Al-Quran. Persoalan dia jadi bupati, persoalan dia jadi gubernur, jadi presiden, jadi arsitek, jadi petani, jadi pedagang, jadi pembisnis, jadi direktur bank adalah persoalan yang berbeda. Karena seseorang yang menghafal Al-Quran bukan berarti tidak boleh jadi direktur bank. Seseorang yang menghafal Al-Quran bukan berarti tidak boleh jadi bupati, jadi gubernur. Tidak. Bahkan haula'i aula min haula.
Bahkan orang-orang yang menghafal Al-Quran adalah lebih aula, lebih utama, lebih prioritas daripada mereka yang tidak menghafal Al-Quran. Jadi kalau bisa, saya memberikan saran kepada bapak dan ibu di dalam manajemen pendidikan keluarga, manajemen pendidikan anak-anak, mulai SD lalu SMP, usahakan targetnya itu adalah Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran, mulai SLTA, SMK, SMA, menjurus kepada ilmu skill, ilmu kehidupan, agar dia tidak asing di dalam percaturan kehidupan kemasyarakatan ini. Yang orang lain bisa, dia pun juga bisa. Yang tetangganya tidak hafal Quran bisa, dia pun juga mampu. Orang lain bisa bahasa Inggris, dia juga pinter bahasa Inggris. Orang lain pinter ilmu manajemen, penghafal Al-Quran juga pinter ilmu manajemen. Sehingga ini yang menjadikan dia lebih prioritas untuk menempati posisi-posisi dan amanah-amanah penting di tengah percaturan bangsa dan negara kita. Saya terharu melihat Presiden Turki dalam beberapa kesempatan, dan terbaru kemarin saat Jumat pertama dilakukan di Hagia Sophia setelah puluhan tahun. Hagia Sophia dicabut fungsinya sebagai masjid, dialih fungsikan menjadi museum selama 80-an tahun. Lalu pada Jumat kemarin adalah Jumat pertama difungsikan kembali Hagia Sophia sebagai masjid kembali, dan untuk selama-lamanya insya Allah. Saya terharu seorang Rajab Tayyip Erdogan ini, dia presiden, dia kalau berbicara presiden negara-negara besar juga gentar. Dia mampu berdiplomasi dengan tingkat diplomasi lebih baik daripada presiden-presiden lain. Dia mampu merubah negaranya dari kondisi yang sangat hancur, baik secara politik, sosial, ekonomi, maupun dari sisi kehidupan keberagamaan. Hancur sekali Turki itu, lalu dia sulap negara Turki itu menjadi negara maju, berwibawa, disegani di tengah percaturan dunia. Tapi di satu sisi dia hebat sekali membaca Al-Quran. Saat selesai sholat Jumat, oleh imam mempersilahkannya membaca Al-Quran, luar biasa. Suaranya merdu, makharijul hurufnya bagus, tajwid pasohanya luar biasa. Saya membayangkan generasi-generasi kita. Saya menggambarkan, saya bermimpi kalau anak-anak kita yang kita antar hari ini ke Ponpes Al-Madani, ada di antara mereka, bahkan semua di antara mereka, semuanya mereka yang hafal 30 juz Al-Quran ini terinspirasi oleh Erdogan, presiden yang ada di Turki itu. Lalu mereka hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi pembela masyarakat, menjadi pendorong kemajuan masyarakat. Tapi di satu titik dia juga penghafal Al-Quran. Karena memang seperti itu instrumen yang diinginkan oleh agama kita, agama Islam. Ya ummul qaumu aqra'uhum lil Quran. Hendaklah yang mimpin suatu kaum adalah mereka yang paling absauhum aqra'uhum. Maksudnya adalah yang paling banyak menghafal Al-Quran. Maka oleh karena itulah pada hari ini kita niatkan sekali lagi bahwa ikhtiar kita ini tidak boleh gagal, tidak boleh putus di tengah jalan. Bila tantangannya berasal dari bapak dan ibu, mudah-mudahan anak-anak kita dengan hari per hari, day per day, bertambah hafalan Al-Qurannya. Mudah-mudahan tantangan itu bisa menjadi lebih ringan. Bapak ibunya mau menyerah ini, waduh anak ini baru 1 tahun saja sudah
sekian juta habis duit ini. Beberapa aset sudah mulai kita jual, sepeda motor, mobil. Tengoklah anak kita, tatap mereka dalam-dalam, review kembali pikiran kita saat sebelum anak kita masuk pondok pesantren. Saya yakin setelah itu kita bersemangat kembali. Bila anak-anak kita yang dapat tantangannya, ujiannya, pasti ada ujiannya, maka Bapak Ibu mengingat momentum yang pada hari ini kita lakukan, ini adalah sebuah ikhtiar, kesungguhan yang luar biasa, bahwa kita bertekad pada hari ini anak kita nggak boleh gagal, anak kita harus jadi sahibul Quran. Ceritakan kepada anak-anak kita orang-orang yang telah sukses dengan berkat Al-Quran yang dimilikinya, inspirasi mereka, motivasi mereka. Insya Allah bila anaknya berhasil melewati tantangan, bila orang tuanya berhasil melewati tantangan, bila pondok pesantrennya dalam hal ini para ustadznya dengan sistem yang dimilikinya berhasil melewati tantangan, maka tidak ada kata lain, bila tiga aspek ini berhasil melewati ujian dan tantangan, gurunya, muridnya, orang tuanya, semuanya memiliki semangat yang sama, semuanya berhasil menghadapi tantangan dan cobaan, tidak ada kata lain kecuali anak kita pasti mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Siap kita nggih sama-sama untuk mengantarkan anak-anak kita kepada kesuksesannya nggih? Nggih. Kemudian yang terakhir, kita semua tahu situasi kondisi dunia global saat ini dalam kondisi yang sangat tragis, dalam kondisi yang membuat hati kita bersedih, dan kesedihan itu tak pernah kita rasakan sebelumnya, di mana hari ini kondisi dunia ini sudah sangat global. Informasinya informasi global, ekonominya ekonomi global, pergaulannya pergaulan global. Hampir kita tidak mampu menyaring lagi hal-hal yang dulu pernah kita saring, pada hari ini tidak mampu lagi kita saring. Pemandangan-pemandangan, gaya hidup, lifestyle yang jauh daripada tuntunan Al-Quran, dari tuntunan Islam, yang dulu orang tua kita mampu tidak suguhkan, mampu tidak perlihatkan, mampu tidak pertontonkan kepada kita, pada hari ini kita tidak mampu lagi. Mengapa? Karena media informasi sudah sangat dahsyat perkembangannya, yang menjadikan informasi di ujung barat bisa sampai hari ini juga di ujung timur. Begitu juga sebaliknya. Maka dalam situasi kondisi seperti ini, semua kita membutuhkan benteng yang sangat kuat dari dalam diri kita sendiri. Sekali lagi, benteng yang sangat kuat, pertahanan yang sangat kuat, imunitas mental yang sangat kuat dari dalam diri kita sendiri. Dan tidak ada imunitas yang akan menjadikan mental kita sangat kuat, tidak ada vaksin yang dapat menjadikan mental kita sangat kebal kecuali Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quranlah yang akan dapat menyelamatkan kita daripada derasnya arus globalisasi yang kian hari kian dahsyat, kian hari kian hedonis, kian hari kian terasa mengikis nilai-nilai agama dan keislaman kita. Sekali lagi, Al-Quran adalah jawabannya. Ini makna daripada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan padamu dua hal, dua perkara, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah
bangkrut, tidak akan pernah runtuh bila dua hal ini kalian pegang teguh dengan sebaik-baiknya. Kitab Allah, kitab Allah, kitab Allah, Al-Quran, 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 was sunnati, dan sunnah-sunnahku, tradisi-tradisiku, kebiasaan-kebiasaan hidupku. Ya, jadi ikuti Al-Quran, ikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Addu alaihi bin nawajizi, gigitlah dua hal itu dengan gigi geraham yang paling kuat. Ya, maksudnya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengungkapkan sabdanya ini sudah ada prediksi, sudah ada firasat bahwa pada suatu zaman nanti, pada suatu masa nanti, umatku berada dalam suatu situasi, dalam suatu kondisi di mana dia sangat sulit sekali bisa memegang teguh agamanya. Lalu kehidupannya menjadi kocar-kacir dan kacau balau. Agar tidak kocar-kacir dan kacau balau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, pegang dua hal ini. Itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa Al-Quran adalah modal utama untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Berdasarkan hadis ini, bagaimana kita berpegang teguh dengan baik bila kita tidak kenal Al-Quran, membacanya nggak bisa, apalagi menghafalnya. Bagaimana mengamalkannya dengan baik? Tidak mungkin itu terjadi. Faqidu syai' la yu'ti syai'an. Ketiadaan sesuatu tidak mungkin memberikan sesuatu yang tiada. Tidak ada Al-Quran dalam diri kita, lalu bagaimana kita memberikan Al-Quran itu? Bagaimana menerapkannya dengan optimal dan dengan baik? Tidak mungkin itu terjadi. Maka oleh karena itulah, sekali lagi, pergaulan, interaksi masyarakat dunia yang semakin global menjadikan kita merasa semakin wajib, semakin totalitas untuk menjadikan anak-anak kita, putra-putri kita sebagai penghafal dan generasi Al-Quran. Siap Bapak Ibu? Siap nih? Oke, jadi yang ingatkan jangan menyerah pokoknya Bapak Ibu, ya. Jangan menyerah, ya. Nah, ini. Kita kumpulkan harta, kita cari tahta, kita cari segala kebutuhan kita di dunia ini. Tapi boleh itu terjadi, boleh sukses, boleh gagal. Tapi satu yang kita tidak boleh gagal, anak-anak kita harus menjadi sahibul Quran. Ya, sepanjang hidupnya dia tidak bisa capai dalam 3 bulan, usahakan dalam 6 bulan. Tidak bisa capai dalam 6 bulan, 1 tahun. Tidak bisa capai dalam 1 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tidak bisa capai 10 tahun. Tidak bisa capai seumur hidup. Hafal terus Al-Quran itu, hafal dia terus, ya. Saya mulai menghafal Al-Quran sejak berada di tingkat SLTP, sejak sanawiyah mulai menghafal Al-Quran. Tapi slow gitu, pelan-pelan, 1 surat, nanti 1 bulan lagi, karena menghafal dengan sendiri, tidak dengan sistem, sendiri aja, kesadaran sendiri. Baru saat SLTA saya menghafal Al-Quran dengan sistem, ya, dengan sistem yang ada, dengan metode yang ada. Saya menyetorkan hafalan saya 3 kali dalam 1 hari, dan setelah itu terjadi begitu cepat perkembangan hafalan Al-Quran saya. Saya menghatamkan Al-Quran kalau tidak khilaf dalam 2 tahun 7 bulan, 30 juz. Lalu pergi ke Kairo, ke Mesir, ke Al-Azhar. Di Al-Azhar hafal lagi. Perjalanan kita dari Lombok ke Al-Azhar ada aja yang dilupakan, kita hafal lagi, hafal lagi. Di Al-Azhar juga sudah selesai kita di Al-Azhar, banyak juga yang kita lupa daripada Al-Quran. Hafalan ini kita hafalkan lagi, ya. Pulang ke Lombok, bikin pondok pesantren Al-Madani. Secara pribadi, target pribadi saya adalah mendirikan pondok pesantren Al-Madani, pusat pembibitan, penghafal dan pemangku Al-Quran. Target pribadi adalah untuk menjaga hafalan saya. Karena saya menghafal Al-Quran, niatnya adalah dengan menghadirkan, menciptakan lingkungan yang
pandangan kanan, pandangan kiri, ke depan saya, belok saya, ke belakang ada orang menghafal Quran, menjadikan saya terjaga dan termotivasi terus untuk menghafal Al-Quran. Sudah seperti ini juga lingkungan kita, masih banyak yang kita lupakan dari hafalan kita. Terus menerus kita hafal lagi, kita hafal lagi. Kita mau panasin mobil, kita hafal lagi. Sampai tujuan belum mulai meeting, kita hafal lagi. Di tengah-tengah perjalanan kalau kita punya sopir, kita hafal lagi. Ya. Terus hafal lagi satu ayat. Lalu inilah yang menjadikan kita memiliki prinsip, kalau begitu berarti memang Allah dan Rasulnya menginginkan agar kita seumur hidup bersama Al-Quran. Sekali lagi, ini menjadikan kita memahami sebuah kesimpulan bahwa kita memang harus totalitas, all out, tidak ada jarak, seumur hidup sudah bersama Al-Quran. Itu kira-kira bapak-bapak nggih. Jadi kira-kira dengan niat yang sangat ikhlas, ya, ikhlas, tawakal pada Allah, ya, serahkan saja anak kita kepada pondok pesantren, lalu pondok pesantren juga menerimanya dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan, ya, dan diiringi dengan tak putus-putusnya kita berdoa. Saya pimpinan pondok pesantren tentu akan berdoa terus untuk anak kita. Para ustadznya akan berdoa terus. Bapak ibu juga di rumah berdoa terus. Jangan henti-henti untuk berdoa mengantarkan anak-anak kita. Nah ini, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi sambutan sekaligus arahan tunggal. Ini adalah masa new normal, ya. Jadi tidak ada sambutan yang banyak-banyak, satu saja cukup, ya. Jadi tolong bapak-bapak nanti agar kita tidak dapat teguran keras dari pemerintah, ya, kalau keluar ya pakai masker. Nah ini, kalau ada anak-anak kita, petugas-petugas di pondok yang minta pakai hand sanitizer, jangan berat hati. Kadang kita nggak biasa, karena ketidakbiasaan kita ini kadang berat, ya. Biasa santai saja, ya, relax saja, cuci tangan biasa saja, ya. Cek suhu biasa. Nah ini, jangan ada yang merasa terpaksa. Kita berada dalam kehidupan new normal COVID-19. Mudah-mudahan Allah segera sirnakan wabah ini dari seluruh penduduk bumi dan dari seluruh umat Islam khususnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.